Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sufi Cenaka akan menghadirkan kisah-kisah humor Islami. Semoga Anda terhibur. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat tersebut tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. "Hei Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mewujudkannya," pinta Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga kamu harus bisa mempersembahkan kepadaku harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan menerima hukuman," ancam Baginda Raja. Abu Nawas mendadak pucat pasi. Tubuhnya tiba-tiba saja langsung lemas. "Mana mungkin ada harimau berjenggot," pikir Abu Nawas. Tapi karena ini sudah menjadi titah Baginda, mau tidak mau Abu Nawas harus menerima tugas tersebut. "Baiklah Paduka, perintah Paduka akan hamba laksanakan. Tapi hamba meminta waktu seminggu," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah dengan perasaan gelisah. Namanya saja Abu Nawas, meski dalam keadaan terdesak, selalu saja muncul ide yang cemerlang. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera memanggil 4 orang tukang kayu untuk dibuatkan kandang macan. Setelah kandang tersebut jadi, Abu Nawas lalu memanggil istrinya. "Wahai istriku, kemarilah sebentar. Aku akan pergi keluar kota. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja." "Siapa tamu yang akan kesini?" tanya sang istri. "Seseorang yang berjenggot. Tapi nanti kalau aku pulang, suruh tamunya masuk ke kandang macan yang baru aku buat," kata Abu Nawas berpesan. Singkat cerita, Abu Nawas pun pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. "Tumben kamu sholat di sini?" tanya penghulu kerajaan kepada Abu Nawas. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia juga sering menggoda istri Abu Nawas ketika sang istri sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bertemu dengan tuan penghulu. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. "Saya ada masalah dengan rumah tangga saya, Tuan. Tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itulah sebabnya saya tidak mau pulang," kata Abu Nawas berpura-pura. "Kesempatan yang bagus. Aku biarkan saja Abu Nawas tidur di sini dan aku akan ke rumah Abu Nawas untuk menemui istrinya," pikir otak tuan penghulu mulai nakal. "Wahai sahabatku Abu Nawas, lebih baik kamu tidur di sini saja, biar pikiranmu tenang," ujar tuan penghulu. "Terima kasih Tuan, Tuan memang baik sekali," balas Abu Nawas. Maka pergilah tuan penghulu ke rumah Abu Nawas, dan dengan perasaan berbunga-bunga diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Setelah pintu dibuka, tuan penghulu langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan mengajaknya duduk berdampingan. Keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut tuan penghulu. "Hei Adinda, apa gunanya punya suami seperti Abu Nawas? Dia hanya pengangguran dan juga miskin. Lagi pula Abu Nawas hidupnya tidak karuan. Lebih baik kamu menjadi istri simpananku saja. Kamu bisa hidup mewah dan senang. Kamu juga bisa membeli apa saja yang kamu mau, daripada kamu hidup dengan Abu Nawas. Kerjanya hanya bertengkar terus." Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan tuan penghulu. Sejak kapan ia bertengkar dengan suaminya? Ketika sang istri hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketuk. Spontan tuan penghulu belingsatan. Ia terlihat kebingungan mencari tempat untuk sembunyi. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, sang istri menyuruh tuan penghulu untuk masuk ke dalam kandang macan. "Tuan, lebih baik Tuan bersembunyi di dalam kandang itu,"
kata istri Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Tuan Penghulu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. "Hai istriku, apa yang ada dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Tidak ada apa-apa, wahai suamiku," jawab sang istri. Kemudian Abu Nawas segera menutup kandang itu dengan kain putih. Ia pun lalu mengundang 8 prajurit kerajaan untuk memikul kandang tersebut dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. "Hei Abu Nawas, apa yang ada di dalam kandang itu? Kenapa ditutupi kain putih?" tanya salah satu warga. "Saya telah berhasil menangkap harimau berjenggot pesanan Paduka," jawab Abu Nawas. "Coba dibuka kainnya, aku ingin melihatnya," pinta warga lainnya. "Jangan dibuka di sini, nanti Baginda Raja bisa marah," ujar Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, para warga lalu berinisiatif untuk ikut mengiring kandang tersebut sampai di istana. Tidak lama kemudian, sampailah mereka ke istana. Melihat banyak orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini Abu Nawas? Kenapa ramai sekali?" tanya Baginda Raja. "Saya membawa harimau berjenggot Paduka, sesuai perintah Paduka. Para warga juga penasaran ingin melihatnya, makanya mereka ikut datang kemari," ujar Abu Nawas. "Mana harimaunya?" tanya Baginda Raja kembali. "Itu Paduka di dalam kandang, silahkan Paduka lihat sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menyibak kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi Baginda Raja menjadi kaget, begitu juga dengan para warga yang hadir. Karena yang ada dalam kandang itu bukanlah harimau, melainkan Tuan Penghulu kerajaan. Baginda mencoba melihat muka Tuan Penghulu dari dekat. Namun Tuan Penghulu segera memalingkan mukanya karena malu dan takut. Melihat hal itu, Baginda Raja merasa heran. "Ini maksudnya apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukankah Paduka meminta harimau berjenggot?" "Itu dia harimaunya," balas Abu Nawas. Baginda Raja malah bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan dikatakan harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja bertanya kembali, Abu Nawas langsung menjelaskan. "Begini Paduka, ketika saya keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya saya sudah membuat perangkap, dan harimau itu masuk ke dalam perangkap saya," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung murka kepada penghulu kerajaan. Ia yang seharusnya menjadi penegak hukum, malah ia yang melanggarnya. Baginda Raja pun segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang, lalu diaraknya keliling pasar sebagai hukuman bagi Tuan Penghulu. Itulah kisah Abu Nawas menangkap harimau berjenggot. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.